Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis-hadis yang disifati oleh Nabi dengan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang singkat namun mengandung makna-makna yang sangat dalam. Yang hadis-hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dikumpulkan menjadi 42 hadis. Kita sampai pada hadis yang ketujuh, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hadisnya an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk para imam kaum muslimin, wa amatihim, dan juga kepada orang-orang muslim secara umum. Rawahu Muslim. Taib, kita akan menjelaskan tentang maksud dari hadis ini. Yang pertama, sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, ya, seorang sahabat yang mulia, dan dia kunyahnya Abu Ruqayyah. Ini dalil bahwasanya seorang boleh berkunyah dengan nama anak perempuan, ya. Seperti Tamim bin Aus Ad-Dari, dia kunyahnya Abu Ruqayyah, ya, dan kebanyakan orang berkunyah dengan nama anak laki-laki, ya. Karena kunyah bisa dengan anak laki-laki, bisa dengan anak perempuan, bisa juga dengan ponakan seperti Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya Ummu Abdillah, dan bisa juga dengan sesuatu yang ada pada dirinya seperti Abu Hurairah, Abu Kucing, ya. Kenapa? Karena Abu Hurairah suka dengan kucing, ya, sehingga disebut Abu Hurairah. Seperti Ali bin Abi Thalib juga ketika sedang tidur kemudian badannya penuh dengan pasir, maka Nabi dengan tanah Nabi bangunkan, kata Nabi, kum Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab, yaitu orang yang ada pasirnya. Sehingga kunyah babnya luas, ya. Terkadang dengan anak laki-laki, terkadang anak perempuan, terkadang dengan hewan yang dia sukai, terkadang sesuatu yang dia geluti, ya, atau sesuatu yang ada pada dirinya seperti Abu Turab, sebagaimana Nabi memanggil atau mengkunyah Ali dengan Abu Turab. Kemudian Tamim bin As-Saudari, Abu Ruqayyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, ya. Agama adalah nasihat. Ketika Nabi berkata agama adalah nasihat, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa, ya? Dan ini diantara metode Nabi SAW agar para sahabat fokus ketika mendengar sabda Nabi SAW. Dan metode Nabi banyak, ya. Terkadang Nabi memegang sahabat tersebut, kemudian Nabi baru sampaikan hadis. Terkadang Nabi bertanya, ya, atadri, tahukah engkau? Terkadang, dan ini banyak dalam hadis, Nabi bertanya. Ini metode pengajaran Nabi agar orang perhatian, ya. Demikian juga kadang Nabi SAW mengatakan 3 perkara, 7 perkara, ya, sehingga orang perhatian. Ketika 3 perkara apa sih? Timbul pertanyaan. Kadang Nabi bilang 7 perkara, mereka jadi pertanyaan, apa sih 7 perkara tersebut? Di antaranya Nabi berkata seperti ini, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat, ya. Timbul pertanyaan, nasihat buat siapa? Ya, Nabi tidak langsung menjelaskan, tapi Nabi menunggu sahabat bertanya, ya. Ya, Nabi menunggu sahabat bertanya. Terkadang Nabi untuk menarik perhatian, Nabi kasih teka-teki. Seperti Nabi berkata kepada para sahabat, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Dalam riwayat kata Nabi SAW, la tahattu waraquha, daunnya tidak pernah gugur, ya. Hadithuni mahiya, kabarkan kepadaku apa pohon tersebut. Ya, akhirnya sahabat bertanya, menjawab salah. Akhirnya yang benar Ibnu Umar, dia nakhlah, dia adalah terbetik dalam benak Ibnu Umar adalah korma, tapi Ibnu Umar tidak mengucapkannya. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah korma. Jadi maksud saya, dalam pengajaran pun Nabi SAW berusaha membawakan metode-metode agar orang-orang bisa paham, ya. Dulu saya masih kuliah di Universitas Madinah, ada guru saya. Dia kalau ngajar, kadang dia berdiri, kemudian dia mengajar psikologi, waktu itu ilmu nafs. Psikologi, kemudian terkadang dia kakinya satu diletakkan di kursi
dia rubah modelnya. Orang semua jadi perhatian terus karena dia terkadang merubah posisi dia, kemudian kadang dia jalan sana jalan ke sini ya. Ini hanya metode, ini perkara bebas, yang penting ketika seorang berbicara agar maksudnya isolul maklumat, agar wawasan tersebut sampai kepada murid-murid. Dan kita akan bahas hadis yang sangat agung, yaitu hadis yang nomor 7, ad-dinun nasihah ya. Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Artinya agama adalah nasihat. Agama, ya, ini ad-din artinya agama. Kemudian adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Agama adalah nasihat. Di sini Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat dari lafal ini saja, ya, nampak pentingnya nasihat dari beberapa sisi. Ya. Nampak pentingnya nasihat dari beberapa sisi. Yang pertama, ya, di sini disebut al-mubtada'nya, mubtada dan khobarnya. Ini kalau kita i'rabkan, ini mubtada, ini khobar. Ad-din mubtada, an-nasihat khobar. Mubtada dan khobarnya sama-sama ma'rifat. Ini sudah pernah kita belajar ya, tentang belajar bahasa Arab ya. Pada dasarnya biasanya mubtada adalah ma'rifat, khobar adalah nakirah. Ya, biasanya demikian ya. Misalnya at-talibu qa'imun. At-talibu ma'rifat, ada alif lamnya. Qa'imun nakirah, yang menunjukkan sang pelajar sedang berdiri. Tetapi ketika mubtada dan khobarnya ma'rifat, maka seakan-akan itulah, kita artikan itulah, seperti at-talibu al-qa'im. Mahasiswa itulah yang sedang berdiri ya. At-talib al-qa'im. Jadi kalau kita mau artikan, seakan-akan ini memberi faedah hasar. Yufidu al-hasar, yaitu pembatasan. Pembatasan. Ya, sehingga artinya agama itulah nasihat ya. Agama itulah nasihat. Seakan-akan agama tidak ada lain kecuali nasihat. Ya, ini saking pentingnya nasihat sehingga seakan-akan agama cuma nasihat aja. Ya, ini diantara metode untuk menunjukkan pentingnya nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita tahu bahwasanya materi agama sangat banyak. Materi tentang agama sangat banyak. Ketika disebut cuma nasihat, ketika yang disebut hanya nasihat, maka menunjukkan pentingnya itu. Pentingnya nasihat. Artinya seakan-akan mayoritas agama adalah nasihat, atau yang paling penting agama adalah nasihat. Ya. Ad-dinun nasihat, perhatikan. Ad-dinun nasihat. Ini sama dengan sabda Nabi. Kata Nabi, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Ya. Haji adalah arafah. Padahal kita tahu haji bukan arafah saja. Banyak kegiatan haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada cukur rambut, banyak sekali. Ada lempar jamarat. Tapi ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah, menunjukkan ini adalah inti daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Seakan-akan inti daripada haji, mayoritas haji adalah Arafah ya.
adalah Arafah. Sama seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Mirip metode seperti ini, ad-dinu an-nasihah. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan an-nasihah imaduddin wa mu'zamuhu bahwasanya nasihat itu adalah tiang daripada agama dan mayoritas agama. Ini pernyataan sebagian ulama mengomentari hadis ini. Nasihat adalah tiang agama dan mayoritas agama, dan mayoritas isi agama, konten atau isi agama. Ini perlu kita tahu agar pentingnya tentang hadis ini. Baik. Di antara penekanan yang ketiga, ya, dalam sebagian riwayat Nabi sampai ngulang 3 kali. Nabi SAW sampai ngulang 3 kali. Ya, Nabi berkata, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Diulangnya 3 kali menunjukkan poin ini, agama adalah nasihat, adalah sangat penting. Jadi Nabi benar-benar perhatian terhadap masalah ini. Sampai saya kalau tidak salah tadi lafal dari Imam Nawawi mengatakan bahwasanya agama berputar di atas nasihat. Dalam Sahih Muslim, nanti saya cek kembali ya, dalam syarah Sahih Muslim. Tapi intinya uslub atau metode sabda Nabi ad-dinun nasiha menunjukkan nasihat itu sangat penting. Nasihat sangat penting. Baik. Apa arti nasihat? Makna nasihat. Makna nasihat secara lugatan, secara etimologi, secara bahasa, diambil dari nasoha, ya. Dan ada 2 makna nasoha. Dari an-nasoha sama dengan al-khulus, ya, atau al-ikhlas. Al-ikhlas. Ini makna pertama, ya. Contohnya mereka katakan nasahtul asal, ya. Contoh nasahtu al-asal, ya. Ai khalastuhu minas syama', ai khalastuhu minas syama'. An-nasuh atau al-khulus itu murni. Murni artinya secara bahasa murni atau memurnikan. Memurnikan. Contoh saya katakan nasahtul al-asal, ya. Aku nasihati asal. Apa maksudnya aku nasihati asal? Aku nasihati madu. Maksudnya adalah aku membersihkan madu dari kotorannya. Ini secara bahasa. Jadi bisa artinya membersihkan, memurnikan, membersihkan, ya. Makanya disebut juga mereka mengatakan az-zahabu an-nasih. Az-zahabu nasih yaitu emas yang nasihat. Apa maksudnya emas nasihat? Emas nasihat, ya. Maksudnya adalah emas murni, tidak tercampur dengan campuran-campuran yang mengotorinya. Ini secara bahasa ada 2 makna. Ini makna yang pertama. Waqila, kata Al-Khattabi, makna yang kedua. Makna yang kedua. Ini juga penting, yaitu bahwasanya nasiha ma'khudhatun min nasahar rajul saubahu, ya. An-nasiha ma'khudhatun min
nasaha ar-rajulu thawbahu. Nasaha ar-rajulu thawbahu idza khatahu, ya. Nasihat diambil dari kata seseorang lelaki, seorang menasehati bajunya. Menasehati bajunya. Apa maksudnya? Yaitu sama dengan menjahitnya, menjahit atau menambal lubang-lubangnya. Baik. Ini kita perlu ngerti makna etimologi agar kita bisa mengambil kesimpulan dari makna terminologi, makna istilah, ya, makna istilahan. Apa makna makna nasihat secara istilah, ya. Maka jika diambil dari ini, nasahtul khulus atau nasahtul asal, khalastuhu minasyama, aku membersihkan madu dari kotorannya, aku menasihati madu, maksudnya membersihkan dari kotorannya, zahabun nasih, emas murni. Maka disimpulkan oleh Al-Khattabi secara terminologi maknanya adalah iradatu al-khair lil mansuh lahu, yaitu menginginkan kebaikan yang terbaik, ya, yang terbaik bagi yang ditujukan nasihat. Nasihat kepadanya. Ini. Menginginkan yang terbaik, ya, bagi yang ditujukan nasihat kepadanya. Ya. Dan lawannya apa? Anonimnya atau antonim lawannya adalah al-ghish. Al-ghish, yaitu tidak menginginkan kebaikan, ya, tidak melakukan nasihat berarti melakukan ghish. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa melakukan ghish itu tidak nasih, tidak melakukan yang terbaik, curang dan yang lainnya, maka berarti dia tidak nasihat, ya. Baik, kalau kita kita ambil dari makna nasihat secara bahasa yang kedua, nasahar rajulu thawbahu ay khatahu, seorang sedang menasihati bajunya, maksudnya dia sedang menambal lubang-lubangnya, maka maksudnya makna ini, ya, yaitu seorang menasihati sahabatnya, menasihati kawannya agar kekurangannya ditambal, diperbaiki atau diperbaiki. Baik, ini adalah makna nasihat baik secara etimologi maupun secara istilah, ya. Kenapa kita perlu menyampaikan hal ini? Karena nanti dalam hadis disebutkan bahwasanya nasihat itu adalah nasihat lillah, nasihatlah untuk Allah. Kemudian dua, untuk Al-Quran, ya. Kemudian untuk Rasulnya. Keempat, untuk para penguasa. Yang kelima, untuk masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Ketika kita mengartikan nasihat, ya, adalah memberi masukan seperti bahasa Indonesia, dia cocok juga, tapi hanya untuk ini, penguasa dan untuk masyarakat. Tapi sebenarnya nasihat itu adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik kepada ini semua. Sehingga masing-masing, akan kita jelaskan nanti, masing-masing punya konteks tersendiri. Seperti apa nasihat, menasihati Allah. Bukan nasihat, bukan beri nasihat kepada Allah, tidak butuh nasihat. Tapi maksudnya kamu lakukan yang terbaik di hadapan Allah. Yaitu maksudnya apa? Kau mentauhidkannya, apa yang terbaik bisa kau lakukan untuk Allah. Itulah berarti kau nasihat untuk Allah. Jadi nasihat itu melakukan yang terbaik untuk pihak yang kita nasihati. Apa yang bisa dilakukan terbaik, itulah disebut nasihat. Berarti kalau nasihat untuk Allah adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah dengan mentauhidkannya, menjauh, tidak berbuat syirik kepadanya. Al-Quran yaitu kita mengamalkannya, membacanya misalnya. Rasul, maksudnya nasihat kepada Rasul bukan kita menasihati Rasul, bukan. Tapi maksudnya adalah untuk bisa
menjalankan sunnah-sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, demikian. Jadi di antara kesalahan makna bahasa nasihat dalam bahasa Indonesia, yaitu mereka menyangka nasihat hanya memberi masukan, memberi nasihat. Padahal makna nasihat tidak terbatas dengan itu. Tidak terbatas dengan itu. Makanya di antara nanti akan kita sampaikan di antara baiat Jarir bin Abdullah kepada Nabi, bayatna Rasulullah SAW ala iqamis salahi wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Berkata Jarir bin Abdullah, kami membaiat Nabi SAW. Itu kami mengambil janji setia. Untuk apa? Untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan untuk menasihati setiap muslim. Apa maksudnya menasihati setiap muslim? Bukan setiap ketemu orang kita nasihat, tapi melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Itu namanya nasihat. Jadi nasihat tidak terbatas pada perkataan memberi nasihat. Ini diantara contoh pengkerdilan, ya, distorsi makna bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi nasihat secara bahasa Arab lebih luas. Mencakup apa yang bisa kita lakukan terbaik bagi pihak yang kita nasihati. Bukan hanya terbatas memberi nasihat. Sementara makna nasihat dalam bahasa Indonesia sudah mengalami pengurangan, pengkerdilan makna, sehingga pada terbatas memberi nasihat. Seakan-akan beri wejangan, masukan, itu namanya nasihat. Padahal dalam bahasa Arab lebih luas daripada itu. Saya ulangi, dalam hadis Jarir bin Abdullah, dia berkata, kami membaiat Rasulullah SAW untuk menegakkan salat, untuk bayar zakat, wa nushu likulli muslim, untuk nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya bukan untuk beri nasihat setiap orang, tidak. Tetapi maksudnya adalah melakukan yang terbaik bagi setiap muslim. Kalau kita jualan, kita jangan bohongi, berarti kita nasihat sama dia. Kalau kita beli, jangan kita tawar sampai habis-habisan, berarti kita nasihat sama dia. Ya, seperti itu namanya melakukan yang terbaik bagi dia. Kalau dia digibahi, kita bela dia. Ya, berarti kita berbuat yang terbaik bagi dia. Itulah namanya nasihat dalam bahasa Arab. Lawannya gish. Gish itu tidak melakukan yang terbaik, curang, dan seperti itulah. Taib, ini yang pertama tolong dihapus, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu papan tulis dihapus, saya akan bacakan beberapa hadis-hadis, ya, beberapa hadis yang berkaitan dengan nasihat. Ternyata hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang nasihat banyak, ya. Di antaranya nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Tadi di antaranya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sudah saya jelaskan tadi. Kata beliau, bayatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Rasulullah, yaitu aku mengambil janji setia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan untuk bayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan untuk menasihati setiap muslim. Tadi saya katakan maksudnya apa? Melakukan yang terbaik bagi setiap muslim, ya. Bukan hanya nasihat, muslim melakukan yang terbaik. Contohnya apa? Kalau kita jual barang, kita enggak nipu dia. Ini barangnya barang benar, berarti kita nasih kepada dia. Seperti itu. Kita nasih kepada dia, ya. Kemudian contohnya saya sering sampaikan juga, misalnya kita sewa losmen tersebut misalnya milik seorang muslim, kita sudah bayar semuanya, namun kita jaga barangnya, tidak kita rusak barangnya dalam losmen tersebut. Kalau kita keluar AC-nya kita matikan, lampunya kita matikan, TV-nya kita matikan, jangan kita bilang kan dia sudah bayar, sama aja, nyalain matiin sama aja tetap bayarnya. Itu namanya kita nggak nasih. Kalau kita nasih kepada setiap muslim, itu kita melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau saya jadi pemilik losmen, apa yang saya sukai? Yang saya sukai penyewa hotel atau penyewa losmen berbuat yang baik, yaitu jaga kebersihan, tidak merusak barang-barang losmen atau barang-barang hotel. Kalau keluar lampu dimatikan, TV dimatikan, AC dimatikan, apalagi keluar sampai 5 jam, 6 jam. Seperti itu namanya seorang nasih. Ya, jadi nasih maksudnya melakukan yang terbaik bagi iradatul khair, melakukan yang terbaik, ingin yang terbaik bagi pihak yang dinasihati. Kemudian di antara juga nasihat bagi kaum muslimin yang lain, seperti hadis yang lain, hakul muslim alal muslim. Kata Nabi SAW, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya, idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah. Jika dia minta nasihat dari maka nasihatilah. Ya. Dalam riwayat yang lain, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika salah seorang dari kalian minta nasihat kepada saudaranya, maka berilah nasihat. Nasihat. Kemudian juga hadis-hadis tentang nasihat, misalnya hadis-hadis datang dalam menasihati wulatul umur. Bagaimana menasihati pemerintah? Datang juga hadis-hadis seperti sabda Nabi SAW, Inna Allaha yarda lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara. Yarda lakum
an tuti'uhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah suka kalian senang kalau kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Hendaknya kalian memegang tali Allah bersama-sama dan jangan tercerai-berai. Kemudian yang ketiga, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang Allah jadikan kekuasaan kalian di bawah mereka. Yaitu kalian menasihati penguasa. Allah suka kalau kalian menasihati penguasa. Antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati penguasa yang Allah jadikan mereka berkuasa atas kalian. Ya, ini Allah suka. Kenapa? Karena kalau penguasa dinasihati dan dia mengambil nasihat, maka manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Maka orang yang berusaha menasihati penguasa, maka dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim. 3 perkara kalau seorang muslim melakukannya akan hilang kedengkian dari hatinya. Tidak ada ghil, tidak ada kedengkian sama sekali. Apa 3 perkara tersebut? Ikhlasul amali lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas dia akan hilang dari penyakit ghil, penyakit macam-macam. Yang kedua, wa munasahatu wulatil umur, menasihati penguasa. Menasihati penguasa ini perkara yang bisa menghilangkan kedengkian. Ya. Bagaimana? Dengan menasihati yang baik. Datang, mungkin kita lawan kejengkelan, kita ngomong baik-baik, kita ingin dia baik. Ya. Ketika seorang berusaha menasihati penguasa dengan cara yang terbaik, maka Allah akan menghilangkan kedengkian dari hatinya. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, yaitu melazimi jamaah kaum muslimin. Baik. Para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya urgensinya nasihat, bahwasanya para rasul membangun dakwah mereka di atas nasihat. Para rasul membangun dakwah mereka di atas nasihat. Sebagaimana kalau kita baca Surat Al-A'raf, Allah sebutkan bagaimana mereka mengatakan kami menasihati. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, dia berkata, Uballigukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Aku menyampaikan risalah, pesan-pesan, surat, pesan-pesan dari Rabbku kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan aku ingin kebaikan bagi kalian. Wa ansahu lakum, aku ingin kebaikan bagi kalian. Wa alau minallahi ma la ta'lamun, aku nasihati kalian, aku ansahu lakum maksudnya aku nasihat bagi kalian, itu aku ingin kebaikan bagi kalian. Wa alau minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Demikian juga Nabi Hud, dia mengatakan uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ya, aku menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kalian wahai kaumku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Lihat, semua dakwah mereka dibangun di atas nasihat. Ya. Demikian juga Nabi Saleh, ya. Dia mengatakan uballigukum risalata rabbi wa nasahtu, ya, qad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku nasihati kalian. Nabi Syuaib pun demikian. Qad ablagtu risalati rabbi wa nasahtu lakum, aku nasihati kalian. Jadi semua, baik Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semuanya berdakwah dengan menyampaikan nasihat, karena mereka ingin kebaikan bagi umatnya. Taib, dalam hadis, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan nasihat ada 5 pihak yang untuk dinasihati, ya. 5 pihak untuk dinasihati. Kata para sahabat, "Qulna liman ya Rasulullah?" Buat siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Lillah." Nasihat kepada Allah. Nasihat, ya, ditujukan kepada Allah atau berkaitan dengan Allah. Lillah. Kemudian wali kitabihi, ya. Nasihat berkaitan dengan kitabnya. Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi. Nasihat berkaitan dengan Rasulnya.
Kemudian wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Wali a'immatil muslimin kepada imam-imam, kepada para penguasa. Kemudian ammatihim yang kelima adalah wa ammatihim, kepada masyarakat umum, kepada kaum muslimin secara umum. Secara umum ya. Kalau kita baca tafsiran para ulama tentang nasihat lillah, apa maksudnya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di antaranya ada nafi wal isbat ya. Yaitu mereka mengatakan dua, yaitu mentauhidkan Allah, kemudian mengagungkannya, terus menjauhkan diri dari kesyirikan. Menjauhkan diri dari kesyirikan. Kesyirikan, ateis dan lain-lainnya ya. Ateis dan lain-lain ya. Jadi selalu ada sisi menetapkan dan selalu ada sisi pembelaan terhadap Allah. Kalau Anda benar-benar adalah hamba yang nasih kepada Allah, yaitu Anda mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, menjauhkan diri dari syirik, kemudian Anda bantah orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Anda bantah orang-orang yang bersifat ateis kepada Allah. Berarti Anda melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Nanti semuanya berkaitan dengan kitab. Allah juga membantah orang-orang yang mengkritik Al-Quran, sama dengan nasihat kepada Rasul, yaitu menjalankan perintah Rasulullah, dan membantah orang-orang yang menyimpang terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi saya bacakan ya, perkataan Ibnu Daqiq al-Id satu persatu. Agar kita paham ya. An-nasihatu lillahi ta'ala. Ibnu Daqiq al-Id adalah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau punya buku Syarah Arba'in Nawawiyah. Ya, Ibnu Daqiq al-Id seorang ulama besar. Dia dulu bermadzhab Maliki, kemudian dia rubah menjadi mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan masih mazhab Maliki, tapi zahir dari tulisan-tulisan beliau dalam kitab Ihkamul Ahkam, beliau bermadzhab Syafi'i ya. Jadi beliau ulama besar mazhab Syafi'i berkata, an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Maksudnya apa? Maknaha munsharifun ilal imani bihi, yaitu beriman kepada Allah, wa nafi syirik anhu, tidak berbuat syirik kepadanya, wa tarkil ilhad fi sifati, dan meninggalkan segala penyimpangan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, wasfihi bi sifatil kamal wal jalal, ya, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, wa tanzi'an jami'il naqais wal qiyam bi ta'ati, menjauhkan, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Kemudian wal qiyam bi ta'atihi, yaitu taat kepadanya, wajtinab ma'siyatihi, dan juga menjauhi maksiat kepada Allah, dijauhi, wal hubbu fihi, dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdhu fihi, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, wa jihadu man kafara bihi, dan berjihad kepada orang yang kufur kepada Allah, wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukru 'alaiha, nasihat kepada Allah maksudnya kita mengakui nikmat dari Allah, bersyukur atas nikmat tersebut, wal ikhlas fi jami'il umur, ikhlas dalam segala perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa du'a ila jami'il awsafil madhkura wal hath 'alaiha wa talatuf bin nas, ya. Kemudian menyeru kepada segala perbuatan-perbuatan yang sifat-sifat yang disebutkan di atas, mendakwakan orang kepada apa yang tadi kita sebutkan di awal ya, tentang bagaimana sikap nasihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya wa amman nasihatu li kitabihi. Adapun nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, fabil imani, beriman bahwasanya kalamullah taala, Al-Qur'an adalah kalamullah, annahu kalamullah wa tanziluhu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yushbihu syai'un min kalamin nas, tidak mirip, tidak sama dengan perkataan manusia manapun. Wala yaqdiru ala mithli ahadun minal khalq, dan tidak seorang pun yang bisa membuat seperti Al-Qur'an, ya, karena itu firman Allah. Tsumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Al-Qur'an, wa tilawatuhu, membaca Al-Qur'an, ya. Percuma kita bilang kita nasihat kepada Al-Qur'an tapi kita enggak pernah baca Al-Qur'an. Haqqa tilawatih wa tahsinuha,
berusaha mentajwidkan Al-Qur'an, wal khusyu' indaha, khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Wa iqamatu hurufihi fi tilawah, berusaha membaca dengan tajwid, jangan buru-buru. Wadzabbu anhu, membela Al-Qur'an, li ta'wilil muharrifin. Takwilnya orang-orang yang menyimpang. Wa tasdiqu bima fihi wal wuquf ma ahkamihi, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata lagi, wa amma nasihatu li rasulihi, adapun nasihat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fatasdiquhu ala risalah, membenarkan bahwasanya nabi adalah utusan Allah. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, dan beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ta'atu fi amri wa nahi, taat kepada nabi dalam perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa nusratu hayyan wa mayyitan, dan membela nabi ketika nabi masih hidup maupun ketika nabi sudah meninggal dunia. Wa muadatu man adahu, kemudian memusuhi orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatu man walahu, dan berloyal kepada orang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idhamu haqqihi wa tawqiruhu, ya. Kemudian mengagungkan hak Nabi dan menghormati hak Nabi. Wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi, kemudian menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ijabatu da'wati wa nashri sunnatihi, menyebarkan sunnahnya. Wa nafyu tuhmati anha wa isti'tharu ulumiha wa tafaqquh fi ma'aniha, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada tuduhan-tuduhan tidak benar kepada Nabi harus dibantah. Kemudian mengajarkan ilmu-ilmu dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seterusnya. Banyak dia sebutkan. Ini di antara perkataan yang berdakil id. Kemudian kita baca tentang nasihat kepada para imam. Bagaimana? Fa mu'awanatuhum 'alal haqq. Menasihati para penguasa adalah membantu mereka dalam menjalankan kebenaran. Wa ta'atuhum wa amruhum bihi. Wa amruhum bihi, taat kepada mereka. Ya. Kemudian menyuruh mereka untuk taat kepada para penguasa. Wa tanbihum wa tazkiruhum birifqin wa lutfin. Kalau mereka salah maka berilah peringatan dan berilah teguran dengan lembut, birifqin wa lutfin, dengan lembut dan halus. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu, dan memberitahu kepada mereka kalau ada mereka lalai dalam satu hal. Wa tablighuhum min huquqil muslimin, dan sampaikan kepada mereka hak kaum muslimin, mungkin mereka lalai, kasih tahu. Wa tarkul khuruju alaihim bisayf, dan tidak boleh memberontak dengan mengangkat pedang pada mereka. Wa ta'lifu qulubin nas li ta'atihim, dan berusaha mengajak manusia untuk taat kepada mereka. Was salatu khalfahum, dan juga salat di belakang mereka. Wal jihadu ma'ahum, berjihad bersama mereka. Wa an yad'u lahum bis salah, dan mendoakan agar pemimpin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nasihatu ammatil muslimin, adapun nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Yaitu selain, maksudnya wahum man ada wulatil umur, selain penguasa semuanya masuk dalam hal ini. Ya. Apa nasihat tersebut? Fa irsyaduhum li masalihihim, yaitu memberi pengarahan kepada mereka yang mengantar mereka kepada maslahat mereka. Fi akhiratihim wa dunyahum, berkaitan dengan akhirat mereka maupun dunia mereka. Wa inatuhum 'alaiha, dan membantu masyarakat untuk meraih maslahat mereka ukhrawi maupun duniawi. Wa satru auratihim, dan menutup aib-aib mereka. Wa saddu khalatihim, ya, menutup kekurangan-kekurangan mereka, ya, yang bolong-bolong dari mereka. Wa daf'ul madar anhum, menolak kemudaratan dari mereka. Wa jalbul manafi'i lahum, dan mengantarkan manfaat bagi mereka. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar, menyuruh mereka untuk kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, birifqin wa ikhlas, dengan penuh kelembutan dan penuh keikhlasan. Wa syafaqatu 'alaihim, rahmat kasih sayang kepada mereka. Wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim, menghormati yang tua, kemudian kasih sayang kepada yang lembut, kasih sayang kepada yang muda, ya. Ini di antara perkataan Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala, ya. Saya ingin bacakan dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali tentang masalah ini, ya. Tapi beliau menjelaskan, ya, tentang misalnya, ya, tentang beliau menukil, ya, perkara ini, perkataan jadi Ibnu Daqiq al-Id, Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang makna nasihatillah wali kitabi wali rasuli wa aimatul muslimin, beliau menukil dari perkataan Abu Amr bin Salah, seorang ahli hadis. Abu Amr bin Salah juga dari mazhab Syafi'i, ya. Abu Amr bin Salah juga dari mazhab Syafi'i. Kemudian ketika beliau menjelaskan tentang
an-nasihah li kitabihi, ya, an-nasihah li kitabihi, yaitu bagaimana nasihat terhadap Al-Quran. Setelah beliau menjelaskan beriman kepada Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, ya, memahami, mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian apa? Wa dzabbi tahrifil ghalin, dan membela Al-Quran dengan membantah orang-orang yang membuat penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Wa ta'nil mulhidina anhu, dan juga bagaimana orang-orang mulhid yang mencela Al-Quran kita harus bela. Jadi di antara berbuat nasihat pada Al-Quran, selain kita mengagungkan, kita juga bela Al-Quran. Kita juga bela. Kalau orang menafsirkan ngawur, ya, seperti orang liberal yang menafsir Al-Quran ngawur-ngawur, kita harus bela. Kalau kita nasihat Al-Quran, kita adalah nasih kepada Al-Quran, kita harus bela Al-Quran. Tidak boleh kita biarkan Al-Quran ditafsirkan dengan seenaknya sendiri. Wa nasihatu li rasulihi. Ini perkataan Abu Amr bin Salah. Dan nasihat kepada Rasulullah sama, qaribun min dzalik, sama dengan sebelumnya, yaitu beriman kepada Nabi, apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, mengagungkan Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian musuh orang yang musuhinya, sampai beliau berkata, kemudian membela, berloyal kepada orang-orang yang loyal kepada Nabi SAW, kemudian berakhlak dengan akhlak sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa mahabbatu alihi, mencintai keluarga Nabi SAW, wa sahabatihi, dan juga mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Oleh karena di antara perkataan para ulama tentang bagaimana membela Nabi SAW dengan menjelaskan hadis-hadis yang sahih, ya, dengan menjelaskan hadis-hadis yang dhaif dan palsu untuk dijauhi. Tapi kita kembali kepada penjelasan secara global. Tadi kita nukilkan perkataan para ulama, kita kembali intinya para ikhwan, para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, nasihat kepada Allah yaitu kita mentauhidkan Allah, menjauhkan diri kesyirikan, dari ateis. Kalau ada yang menyimpang kita bantah, ya, ada yang melakukan kesyirikan kita bantah. Itu namanya kita lakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan orang melakukan kesyirikan. Kita tidak ridho kesyirikan terjadi di alam semesta. Paling tidak kita jelaskan. Kita jelas ini syirik, ini enggak boleh. Syirik besar maupun syirik kecil, berarti kita nasih lillah, ya. Jangan sampai seorang gara-gara takut dicerca oleh orang lain akhirnya tidak menjelaskan tentang kesyirikan, ya. Kita jelaskan tentang kesyirikan. Masalah mereka ikut enggak ikut urusan mereka, yang penting kita sudah membela hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Al-Qur'an juga demikian, ya. Kita harus menjelaskan Al-Quran dengan baik, membuat orang cinta kepada Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, ya, tidak tersibukkan dengan kebanyakan medsos sehingga tidak baca Al-Quran, ditinggal, jadikan dipajang sehingga penuh dengan debu. Kita ingin manusia cinta dengan Al-Quran, ya. Apapun kondisi mereka, mereka tetap baca Al-Quran, berusaha pelajari, tadabburi ayat-ayatnya. Rasulullah juga demikian, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka sunnah-sunnah Nabi. Jangan kita ajarkan bid'ah kepada masyarakat. Ajarkan sunnah Nabi, ini ada sunnahnya begini. Kalau gini sunnahnya begini. Kalau sunnah tersebar, orang tidak akan melakukan bid'ah. Ya. Kapan bid'ah mulai merajalela? Tatkala sunnah tidak dikenal. Sehingga sunnah tertutup dengan bid'ah. Ya. Kita ingin cinta kepada Nabi, ya, kita sebarkan ajaran Nabi SAW. Ya. Jangan sampai sunnah Nabi tidak dipahami, ditinggalkan. Kemudian bid'ah yang kemudian berkembang, ya. Kita ajarkan sunnah Nabi sangat banyak. Kalau orang menjalankan sunnah Nabi seluruhnya, tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan bid'ah. Ya. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan apa? Bid'ah. Karena sunnah Nabi dalam segala hal sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang penting ini, wali aimatil muslimin wa amati. Perhatikan di sini ada poin yang saya sampaikan. Di sini Nabi membedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang umum. Jadi beda. Nabi bedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang umum. Oleh karenanya tidak sama nasihat kepada penguasa dan kepada orang awam. Ini tadi disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Id, tidak boleh memberontak, membantu mereka kalau mereka benar, kalau mereka salah diperingatkan dengan penuh kelembutan, dengan penuh lutf, warif, dengan halus, ya. Kalau ada yang mereka lalaikan diingatkan. Jadi berusaha, karena tujuan kita adalah agar mereka menjadi baik. Tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Tidak akan, kalau seorang muslim memiliki 3 perkara, maka hatinya akan bersih daripada ghil. Di antaranya munasahatu walatil umur, yaitu menasihati penguasa, ya. Dia berusaha, terkadang dia jengkel dengan apa yang dilakukan penguasa, tapi dia berusaha menasihati.
Sehingga dengan demikian dia melawan kejengkelannya dan Allah akan hilangkan ghil dari hatinya. Ya. Jadi berusaha untuk, makanya saya ingat kepada para dai juga. Para dai kalau kebetulan ada penguasa memanggil untuk minta nasihat, nasihati. Kita datang nasihati, kesempatan kita untuk bisa menjalankan hadis ini. Kapan kita bisa nasihati apa? Penguasa. Kapan ketemu penguasa? Nasihati dengan cara pelan-pelan, dengan cara lembut, ya. Perhatikan penghormatan kepada dia, ya. Ada caranya kita menasihati apa? Penguasa, bukan kemudian kita jatuhkan, ya, kemudian kita rendahkan, apalagi di hadapan umum. Tentunya itu menyelisih penjelasan para ulama, ya. Kita ingin kebaikan bagi penguasa, ya. Adapun orang umum, ya, maka demikian juga kita ingin kebaikan bagi mereka, maka nasihatilah dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh para ulama, ya. Di antara adab-adab nasihati, yang pertama berusaha diam-diam tidak terang-terangan. Diam-diam tidak terang-terangan. Empat mata, ya. Japri misalnya, ya. Empat mata atau japri. Kemudian tidak perlu cerita kepada orang lain. Karena kalau kita cerita kepada orang lain, khawatirnya kita nggak ikhlas. Oh, saya sudah nasihati kok. Khawatirnya kita nggak ikhlas. Nggak perlu kita cerita sama orang lain. Kita bisa nasihati, dia udah dengar atau tidak, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, tentu dengan kelembutan dan memilih kata-kata, ya. Ingat tadi, apa sih nasihat? Nasihat itu iradatul khair lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang nasihati. Nah, kalau kita ingin kebaikan tentu ada caranya, bukan hanya menyampaikan kamu salah. Hanya menyampaikan kamu salah, semua orang bisa, tapi bagaimana dia paham bahwasanya dia salah dan dia menerima kesalahannya, itu yang paling penting. Atau adapun bilang kamu salah, anak kecil juga bisa, tapi bagaimana kita menyampaikan ini yang perlu ilmu dan perlu kesabaran dan perlu kejelian dan perlu kecerdasan. Bagaimana kita menegur dia salah dengan cara yang baik, ya. Dengan cara, maka kita pilih kata-kata dengan penuh kelembutan. Kalau japri, ya. Misalnya sering kita sampaikan, kamu Masya Allah, saya lihat kamu baik, ya. Tapi ada kekurangan yang saya lihat, kalau kekurangan itu hilang, kau lebih sempurna lagi. Misalnya, ya, sehingga tidak merasa tersinggung, ya. Kata-kata yang baik, ya, agar dia bisa terima, ya. Kemudian tampakkan, bikin dia merasa bahwa kita ingin kebaikan baginya. Gimana caranya? Ya. Biar dia rasa bahwasanya kita tuh ingin kebaikan baginya. Ya. Ini perlu penting, ya, sangat penting, sehingga dia sadar bahwasanya kita ingin, sebagaimana para nabi, wa ana lakum nasihun amin. Mereka sebutin, saya ini ingin kebaikan bagi kalian. Saya ini memberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Wa ansahu lakum, aku nasihati kalian. Wa nasahtu lakum, aku nasihati kalian. Mereka sampaikan. Mereka ingin kebaikan bagi para nabi, ingin kebaikan bagi umatnya. Sampai Nabi SAW, kalau orang-orang Quraisy berpanggil Nabi, Nabi merasa berat. Nabi merasa, ya, berat. Sampai Allah beri hiburan atau pelipur lara kepada Nabi SAW. Jadi Nabi sedih ketika melihat orang-orang tidak mengikuti ajakan Nabi SAW. Jadi kita berusaha menasihati dengan cara-cara yang terbaik agar orang yang kita nasihati mau terima. Maka jangan dinasihati di depan umum. Jangan di grup, kita sikat di grup WA, jangan, kasihan dia kan malu di hadapan yang lainnya. Kita japri, ya. Kata-kata yang lembut, jangan dengan kata-kata yang kasar. Anda ingin melemparkan untuk menunjukkan dia salah, atau Anda ingin dia kebaikan? Ingat, nasihat itu bukan untuk menjelaskan kamu salah, bukan. Nasihat itu agar dia menjadi lebih baik. Maka harus menyampaikan dengan kata-kata yang baik, yang bijak. Saya sampaikan, kalau ini nasihat kepada manusia biasa, kita harus dengan aturan-aturan. Bagaimana lagi dengan penguasa yang dia punya kekuatan, dia tidak mau direndahkan. Tentu kita harus punya trik-trik lagi yang lebih hati-hati ketika ingin menasihati para penguasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja para dokter yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saja sedikit yang saya sampaikan kepada para dokter sekalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.